Wah, Pertama itu di tokonya sering bau bangkai, terus terus aroma bau rokok ya. bau rokok di kamarnya, kadang kala Terus bau yang habis ketiga, darah itu di rumah. ah, Terus sering terdengar suara ledakan di pintu dan di atap. terus Terus di belakang rumahnya itu kemarin dulu itu ada banyak lintah sampai masuk ke rumah. lintah ya. Oke, terus Terus di depan rumahnya sebelah kanan itu ada apa, bukan ada, anaknya merasakan waktu pulang pas jalan nonton jam 3 suasana malam kok hawanya itu seperti suasana siang panas. panas. Oke. Nah, di situ sampai nangis terus tak datangi sama praktisi Kang Dori itu. Kang Dodi, praktisi Ciran mana? Trenggalek. Trenggalek. Terus Iya, waktu pelatihan di Monokopi. Tak swab gak ngaruh, di swab gak ngaruh. Terus sampai 2 kali sampai store saya juga kayak Halo? tak story kayak Ji. tak ngomong zong ya. Oke, zong. Terus dia menganggap terus itu sihir, Menganggap santet. ya, Terus didatangkan, mohon maaf kalau disebut oknum. oknum ya, di Blitar kayak sing lagi viral didatangi. Iya, terus Didatangi katanya ditarif enggak? ada tarif Tarif. bila mana ada kasus Ada santetnya kasus. ini. Tapi aku tidak terlalu panjang tentang kasus itu iya, takut kena fitnah ya. Oke. Jadi aku memegang teguh untuk melakukan itu. Ya, tarifnya pokoknya ada begitu ya. Di atas 3 juta. Di atas 3 juta. Tapi katanya terbukti santet. Di sana bilangnya apa itu kemarin ada gangguan. Tapi santet enggak. Kalau untuk santet gangguannya kiriman. Kiriman yuk santet. Katanya ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita sekarang di mana? Di sawah. Ini tadi itu di sawah itu, di situ ada pondoknya, di situ pondok. Jadi sekarang menanggapi yang viral-viral itu, para sahabat. Jadi sikap saya bagaimana? Ini kan ditanya saya. Jadi supaya saya sering nggak nanya ya. Jadi tadi saya tidak nyebutkan nama, juga tidak menambahkan institusi, karena masalahnya tidak malah menenangkan, justru malah membuat gejolak. Intinya, mungkinkah santet itu dibuktikan, gitu kan? Dan ada cerita, sebenarnya ini adalah praktisi dimanapun harus yakin diagnosa yang di kita. Intinya begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bil ghaibi hum yuqinun. Kita ini hal yang gaib itu percaya apa enggak? Gitu. Nah, jadi kalau enggak percaya, wabil ghaibi hum yuqinun, gaib itu ranahnya di kepercayaan, para sahabat. Jadi keyakinan, kepercayaan, keyakinan. Jadi kalau dibuktikan itu enggak bisa, namanya aja gaib. Misal, dan itu sudah ditegaskan Allah mengetahui apakah kehidupan gaib itu ada. Ada yang mungkin membantah di bagian kita seperti itu. Ya ada. Sebagian Allah katakan alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Jadi Allah itu mengetahui alam syahadah, alam fakta dan alam gaib. Nah, jadi gaib itu nyata, ada. Nyata itu bukan berarti terus nggak ada, bukan. Nyata itu hak ya, hak itu walaupun tidak kasat mata tapi hak. Nah, adapun sihir sebagaimana dikatakan di Al-Qur'an, yukhayyalu ilaihim bisihrim anha tas'a. Dan juga dikatakan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkena sihir Labib bin Al-Asam, yukhayyalu annahu yaf'alu syai' wa lam yaf'al syai'an. Maka walaupun metafisik, walaupun gaib, tetapi nyata, gejalanya, sakitnya nyata. Ini ada cerita nih sahabat, ada cerita dan ini nyata tadi karena dia tak rekam, nggak sengaja. Ini namanya siapa sama Kang Daris. Ini tersesat, ini temennya SGTV, jauh dari Kalimantan menuju sawah di Tuban.
Tadi tak kira Basuni, tak lihat-lihat Basuni kok perutnya ndak kok nggak gemuk. Nah, namanya gaib para sahabat, itu ranahnya adalah ranah kepercayaan. Saya ulangi, gaib itu ranahnya kepercayaan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, adapun yang viral-viral tentang tanda kutip yang pesulap yang pakai merah-merah datang ke sebuah kota di Jawa Timur, itu kalau saya sendiri ditanya apakah percaya yang di Jawa Timur itu, saya jawab enggak. Karena memang sekali lagi saya adalah paling orang yang pertama sebenarnya, tapi saya kan enggak mau enggak mau mengolok-olok orang. Apalagi itu umat Nabi. Dan Nabi itu cinta kepada umatnya. Ketika di akhirat beliau ketika di dalam Sahih Bukhari saya baca, ketika Nabi itu ketika membaca Quran sudah sampai ing tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa ing takfir fa innaka antal ghafurur rahim. Maka Azizul Hakim, maka Nabi mengatakan Allahumma ummati wa baka. Nabi itu nangis. Artinya begini, saya kalau ada nyebut sediat orang muslim, saya menghargai dia dan tidak mau bongkar-bongkaran. Bukan berarti terus ini kan aib harus dibongkar dan sebagainya. Enggak. Ini umat Nabi. Kalau mau dakwah faqulu layyinan, harus dengan dakwah dengan cara yang santun. Jadi inti pertama dalam statement saya ini adalah saya orang yang tidak percaya grebek dukun. Saya ulangi, saya orang yang nggak percaya grebek dukun. Kalau dia misalkan grebek dukun, grebek preman, semuanya saya nggak percaya. Apalagi sampai dia mental, sahabat. Misalkan ada orang satu tokoh spiritualis datangi orang, tiba-tiba diajak kelahi mental, saya nggak yakin. Walaupun kameranya tersembunyi. Kenapa? Pasti itu temennya sendiri. Kenapa? Karena yang ternak sugesti dan lain sebagainya adalah temennya sendiri. Itu yang pertama. Jadi adapun saya nggak nyebut ya spiritualis siapa. Saya juga spiritualis, sama aja. Tapi kita ndak mau bohong-bohongan, ndak mau halu-haluan, ndak mau setting-settingan. Ya ini sesuai syar'i. Adapun yang tanda kutip dibilang halu terkait metode isyarah, saya sudah jelaskan dalilnya. Bahwasannya Nabi itu ketika Zubair bin Awam ila akhirih, ketika melingkari begitu beliau ukut fi wasatih, maka Nabi menyuruh Zubair bin Awam tadi duduk kemudian dilingkari, kemudian Nabi itu memberi isyarah lingkaran. Nah, fa asyara bi ibhami rijlihi, maka kita menyebut kalimatnya adalah teknik isyarah. Teknik isyarah ini berdasar hadis para sahabat, jadi bukan ngawur, bukan istihad muri belaka. Nah, kenapa kok cara membuat jin itu dengan isyarah? Jawabannya karena jin itu metafisik. Dan sekali lagi itu statement pertama saya. Jadi intinya yang pertama yaitu saya tidak percaya, dan mau dibayar berapapun tetap saya tidak percaya eksistensi grebek dukun, kemudian dikeroyok preman, terus premannya mental. Itu mesti temennya. Walaupun kameranya tersembunyi, walaupun nanti kameranya dirampas dan sebagainya, itu kan cuma alur ceritanya saja. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, menanggapi tadi kisahnya siapa namanya, Kang Darwis siapa? Kang Daris tadi bercerita dulu ada praktisi CRA itu di Trenggalek, ada kakak beliau itu mengeluhkan rumahnya panas, kemudian ada bau amis, kemudian bau busuk, kemudian panas gitu kan. Nah, setelah kita diagnosa dengan ilmu ke-CRA-an,
Pertama, didiagnosakan ke praktisi Trenggalek. Ternyata nol, tidak ada gangguan psikis, ya. Saya ulangi, itu psikis, kata JRA Trenggalek. Lah dia tidak percaya lagi, langsung dicekkan leng ke saya. Maka saya bilang tidak ada apa-apa, tidak ada sihir, tidak ada santet. Nah, dia tidak percaya lagi karena dia mengira bahwa sihir itu harus panas, sihir itu harus ada lintah dan seterusnya. Otaknya ini santet melulu. Akhirnya didatangkan ke Blitar. Saya nggak nyebut nama padepokan, nama orang dan seterusnya. Ternyata menurut dari diagnosanya ada kiriman. Jadi saya yang statement kedua ini saya sampaikan para sahabat semua dimanapun berada, jangan ragu tentang diagnosa kita. Jangan ragu tentang diagnosa kita, apalagi swab gangguan gaib. Teknik atau metode yang kita sampaikan ini sesuai syariat dan tidak Imam Nawawi. Kenapa sih metode swab ini ada? Karena untuk mempermudah para sahabat, mempermudah diagnosa dengan metode yang tidak terlalu ribet. Kan kalau kita ngomong ruqyah dalam tanda kutip ruqyah syariah yang di luar atau ruqyah apalah metodenya, itu agak ribet kalau mencari buhul itu. Kalau Nabi kan jelas itu malaikat yang memberitahu, jadi tidak ragu lagi. Dan sedangkan bagaimana kalau Kanjeng Darwis ini yang kena santet, siapa yang mencarikan buhul? Kan dia perlu ilmu, perlu guru, perlu dalil dan sebagainya. Maka kita munculkan swab gangguan gaib ini tidak lain untuk mempermudah peruqyah yang tidak datang ke rumahnya juga. Kemudian kita juga ritualnya nggak terlalu panjang ya. Kan kalau biasanya kalau ruqyah biasanya harus istikharah, ya kan, harus baca sesuatu lewat mimpi dan seterusnya untuk menemukan buhul ini. Nah, jadi saya kira swab ini harus kita datangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang statement ini saya sampaikan. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan adalah bahwasanya saya harus berat hati mengatakan bahwa tidak ada kasus santet yang bisa sembuh dengan mediumisasi. Saya ulangi kalimat saya. Tidak ada santet sihir yang sembuh dengan mediumisasi. Dulu JRA itu tanggal data dulu saya ngomongnya dulu karena sekarang sudah tidak. Karena orang warga Nahdliyin itu banyak, kemudian kita 2017 2018 itu kita tidak menggunakan mediumisasi. Dilarang karena wajib menggunakan murni pakai Quran. Ternyata kita di tanda kutip banyak yang mengusungkan ke kita ini, para praktisi-praktisi yang di NU kan banyak juga mengusulkan kepada kita, Gus, ini mbok yo mediumisasi itu ada. Karena apa? Karena nanti kalau nggak pakai metode mediumisasi kita dianggap ruqyah wahabi begitu. Nah, yang ngomong itu bukan banyak. Akhirnya saya tentu dengan pendapat dengan istikharah dan juga penelitian, saya lihat lagi itu mediumisasimu bagaimana? Apakah seperti saya tanda kutip yang titik-titik yang pakai jin chatter, atau menggunakan prana, atau menggunakan sugesti? Kalau menggunakan sugesti dengan hipnoterapi, dengan masuk alia kritikal, trance, kamu sugesti pakai hewan apapun bisa dia bereaksi. Saya lihat dulu prakteknya seperti apa. Kalau lewat jalur hipnoterapi nggak bisa. Itu namanya masih halusinasi, ya kan? Dia ngawur ini nanti. Nggak boleh. Kalau pakai ayat, nah, jadi ada singkat cerita kita 3 mediumisasi itu pakai 3 jalur, Pak sahabat. Ada pakai sebagian, ada orang yang pakai prana, sebagian ada yang pakai ayat murni, sebagian pakai hipnosis ya, hipnosis. Nah, hipnosis ini yang kita tidak ACC 2, yang pakai mediumisasi dengan pola hipnoterapi dan juga pakai prana, itu tidak kita izinkan.
yang pakai izinan itu adalah mediumisasi dengan menggunakan ayat. Karena mediumisasi itu sentralnya fokusnya pada mediatornya. Singkat cerita, setelah berjalan itu saya buat aturan boleh saja mediumisasi, tetap pada konsep darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya udahlah, nanti supaya kita menjaga marwah ya kita bolehkan sementara, jadi tidak potret, kita bolehkan sementara. Lalu berjalan pada tahun 2019-2020. Setelah saya lihat ini para praktisi ini mulai tanda kutip sembrono. Dia mediumisasi dibolehkan dulu saya katakan dulu, sekali lagi dulu. Jadi kalau ada yang melarang jiar kok mediumisasi itu dulu. Sekarang sudah boleh. Dulu ada syaratnya 9 para sahabat, sebagaimana di SOP di 99 prinsip. Pertama, tidak boleh mediator perempuan. Kedua, tidak boleh pakai sugesti. Ketiga, macam-macam. Ada 9 pokoknya. Tidak boleh lebih dari 5 kali. Terus tidak boleh terlalu bertanya terhadap jin dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak boleh tertanya mediator maksudnya. Dan yang paling penting adalah tidak boleh membuat sakit mediator. Jadi kalau mediatornya dimasuki jin, kemudian dibuat mediumisasi, kemudian mediatornya itu mediatornya terus ngeluhkan, gimana perasaanmu? Kepalamu pusing enggak? Ya pusing Pak. Aduh dada saya sesak. Enggak boleh. Itu tetap diharamkan. Jadi ada 9 syarat mediumisasi yang dibolehkan di JRA dulu ketika tahun 2018 sampai 2019 2020 kalau tidak salah. Singkat cerita, mediumisasi kita hentikan. Kenapa? Karena banyak praktisi yang ngawur. Dia ngomong narik sukmanya dukun, ngomong narik sukmanya bla. Ternyata setelah kalian cek bohong, itu fahuwa sodakuka wa huwa kadzub. Dia tidak mengerti praktisi ini bahwa jin itu suka dusta. Dan yang ngomong itu bukan sukma tapi jin. Kok tahu Saud? Kok tahu kita ini jin? Ya ada diagnosanya dengan ilmu tentunya. Dengan ngawur. Walhasil saya tidak percaya mediumisasi yang dilakukan itu. Praktisi maksudnya Gus ini direkam kan misalkan dia Gus. Saya sudah berhasil menarik sukmanya dukun. Kita lihat dulu. Setelah saya teliti ternyata bukan. Jangan ngawur. Akhirnya kan viral dulu itu ketika ada Torik atau siapa yang hilang itu, yang membuat mediumisasi itu praktisi, mohon maaf ini praktisi JRA sendiri, dan itu dulu tidak izin para sahabat. Dan saya lihat setelah kejadian itu saya menghapus total mediumisasi. Jadi ini mulai ngawur ini para anggota ini ketika dibolehkan tapi dia malah sembarangan ngomong sukma A sampai Z. Faktanya tidak seperti itu. Begitu. Sehingga pada tahun 2020 kita melarang untuk mediumisasi. Jadi intinya dari pernyataan saya ini adalah yang tadi disampaikan di Blitar pakai mediator dan lain sebagainya, terus jin yang ngomong kiriman, walhasil itu semua mohon maaf dusta. Walhasil saya tidak percaya mediumisasi. Ya, saya sudah tidak berarti kita dulu ketika mediumisasi salah. Saya jawab tidak salah. Cuman sekarang sudah diizinkan. Sudah tidak diizinkan. Dulu diizinkan, sekarang tidak. Dan itu pun dari 3 jalur Pak sahabat ya. Jadi ingat-ingat, jadi mediumisasi yang dulu dibolehkan di RA itu ada syaratnya 9. Itu pun yang pakai ayat, bukan pakai sugesti, pakai hipnoterapi misalkan dipukul, ditapuk kepalanya pakai sugesti, enggak, itu tetap enggak boleh. Jadi kalau seandainya ada orang hipnosis ngomong ini Pak saya sama, prakteknya sama pakai ayat dengan hipnosis, tetapi yang halusinasi justru yang pakai hipnoterapi. Kenapa? Karena dia bukan memasukkan memindahkan ini enggak. Nah, tetapi pakai sugesti. Jadi enggak ada zong di dalamnya, itu zong. Enggak ada apa-apanya. Cuman dia terlihat bereaksi dengan ucapan ngomel. Nah, enggak jelas. Ini yang kita larang. Ini haram total. Jadi yang dibolehkan di JRA dulu pakai ayat. Dan itu pun yang dibolehkan hanya 3
tim LPG. Tapi mohon maaf sekarang sudah tidak ada, sekarang kita hapus, kita kembali ke awal, kembali ke khiltoh, ke JR Anan, yaitu tidak menggunakan modumisasi, ngeraga sukma dan seterusnya. Ayul hadirun, para sahabat, praktisi JNA, terutama nih praktisi yang sekutunya Kang Darmes dan Daresi yang masih tidak percaya kepada ruqyah kita. Jadi tadi kan saya sampaikan, mohon kalau tidak percaya, kalau siap punya duit bayar ke sana monggo. Tapi seandainya terus dia ngomel-ngomel pakai ini kiriman bla bla bla, kita sudah wa ana bari ummin, kita sudah lepas dari mereka. Sudah diberitahu kita tidak bertarif, sudah beritahu nggak ada santetnya, tetap ngeyel ke spiritual, terus dibuat kayak mediumisasi, ternyata jin yang ngomong kiriman. Nah, kita sudah angkat tangan bersahabat, karena sudah kita dakwahi. Baik, yang itu yang statement yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, para sahabat, saya memang tidak setuju gerebek dukun, tidak setuju dengan gerebek preman, ya, karena itu bukan jalan yang benar. Caranya tidak seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa kita menyakiti, ya. Fakulu layyinan, dengan dakwah yang bagus, dengan privasi, tidak usah dipakai direkam, ngomong yang baik. Misal kita ada di YouTube, saya kira banyak lah. Jadi backgroundnya spiritualis juga, yang menurut saya yang harus dipercaya adalah mereka yang basicnya pesantren, itu baru percaya. Jadi para sahabat, saya harap sampean berusaha untuk menciptakan ketenangan, ya. Belajar menciptakan ketenangan pada masyarakat. Kalau gesroh jangan ditambahi, Saya sendiri juga seandainya saya dikritik, ya aman, maksudnya aman itu nggak masalah, bagus. Semakin orang seandainya kritikan bila orang itu cinta kepada kita salah pun tidak akan ditinggalkan, diingatkan. Tapi kalau orang sudah tidak cinta, sudah terlihat benci dalam hati, kita ngomong 9, hanya satu kesalahan satu ini menutupi yang 9. Ya, kita sama nggak percaya, nggak setuju dengan Ibnu Taimiyah, tapi jangan lantas mengatakan Ibnu Taimiyah ini orang nggak alim, orang bodoh dan lain sebagainya. Enggak. Jadi sama seperti yang lain. Ulama-ulama kalau kita nggak percaya, kalau nggak setuju, janganlah satu kotoran itu melupakan susu yang air siapa itu namanya? Sebelangga. Ternoda dengan setitik tinta. Itu sahabat. Terus saya kira kalian harus semakin yakin. Terus yang ketiga, nanti seandainya, ya ini seandainya aja, ada orang, saya pengen ruqyah tapi pengen bukti itu dari jin, nggak perlu ditanggapi, ditanggapi. Lama-lama nanti kalian akan, kalau dia dan kita tidak harus nanggapi seluruh orang yang ada di muka bumi ini, atau tidak perlu kita punya visi menggembirakan seluruh orang, enggak. Kita menyampaikan apa yang kita ketahui dan kita terus berbuat manfaat, ya. Makanya kalau nanti seandainya nih anak mana buktinya ini santet tidak bisa dibuktikan. Lama-lama nanti khawatirnya adalah saya percaya ada atlet roket di samping saya mencatat amal, buktikan. Lama-lama sampai nanti dia akan minta pembuktian malaikat, pembuktian Allah, pembuktian surga, pembuktian ada pertanyaan kubur dan seterusnya. Karena semua itu ranahnya adalah keimanan. Dan perlu diperhatikan bahwa sihir itu ranahnya juga keimanan. Artinya
nasnya ada, Qur'annya ada, kita wajib percaya dan tidak perlu terlalu ngurus ini apa delusi, halusinasi atau apa, enggak usah terlalu fokus ke sana. Yang daripada kita diagnosa tetapi tidak membacakan ayat, ya lebih baik kita enggak usah diagnosa dulu, bacakan ayat dulu. Apapun yang terjadi biarkan. Yang penting tetap semangat membacakan ayat Quran pada orang yang sakit, karena itulah yang dianjurkan oleh agama kita, agama Allah dan Rasul. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melewati Aisyah radhiyallahu anha, kemudian para ibu-ibu di sekitarnya wahiyya tashtaki, mengeluhkan penyakit, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Alij Nafsaka bil Quran, beliau mengesahkan riwayat dari kitab Muwatta karya Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah, irqiha bi kitabillah, ruqyahlah dengan kitab Allah. Maka slogan yang muncul di kita adalah mandi ramandi sing penting nyuwuk. Apa maksudnya? Gak usah ngurus iku jin dan jun, abreaksi, halusinasi, orang usah ngurus. Yang penting kita tetap ruqyahlah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dukun, padepokan yang menipu umat kita sangat tidak setuju. Tetapi kita jauh tidak setuju lagi bila kalian memberantasnya dengan cara yang salah. Jadi yang kita maksud cara yang benar yaitu dengan privasi, fakulu layinan, jangan berkata kasar, jangan main pukul, jangan main komentar kotor, karena keluar dari kalimat, orang tidak akan keluar kalimat kotor kecuali dengan hati yang kotor. Jadi kita tidak mendukung adanya penipuan berkedok agama, dan kita tidak mendukung kebatilan, tetapi kita mengingatkan juga tidak boleh dengan cara yang batil. Jadi tadi ada Ahmad Sa'roni yang berkomentar banyak, saya tidak saya harap untuk komentarnya di stop supaya ketika kita berkomentar jadikan hati kita tenang sehingga hati kita bersih, bisa ma'rifatullah. Ya, jadi jangan sampai ada komentar-komentar yang komentar-komentar kotor, karena itu akan keluar dari hati yang kotor. Ya, para sahabat, para siarat, jangan terlalu menanggapi hal-hal yang grebek-grebek dukun ini. Kita sudah grebek petani sukses. Ayo. Waduh, lah kok ini petani sukses, subhanallah. Ya ada ikan ini, kalau ngomong ada tuyul, ini saya punya tuyul, 3 tuyul. Allahu Akbar. Grebek petani. Waduh, grebek petani sukses. Insya Allah. Insya Allah nanam lombok 1 hektar ya. Wah. Tuku Avanza iki. Miliarder. Amin. Jadi miliarder. Itu sahabat. Jadi kalau kalian tidak tenang nonton satu tayangan, maka cari jalan untuk menenangkan hati. Tetap jangan lupa baca istighfar, sholawat, dan tetap istiqomah berubah dengan Al-Quran. Insyaallah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kalian harus percaya bahwa sembuhnya pasien itu syafaat Quran di akhirat itu lebih penting dari sembuhnya penyakitmu. Saya ulangi kalimat saya, kenapa kita tetap bacakan Quran pada orang yang sakit tanpa harus mengurus itu jin dan jun? Maka jawabannya sesungguhnya adalah syafaat Al-Quran itu lebih penting daripada kesembuhan penyakit seseorang. Oke? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semoga dengan kita dakwah dengan Quran, semoga menjadikan kita mendapat syafaat Quran kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.